apabila ini kedapatan, ya ini juga akan kita proses, Iya. Mas David. Kalau dia anggota Polri, ya sanksinya ada dua, selain sanksi pidana, ada sanksi internal. Siap. Jangan percaya kepada pihak-pihak manapun yang mencoba menjanjikan bisa memasukkan atau meluluskan menjadi calon anggota Polri. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Berjumpa lagi bersama saya Bribtu David Setiawan dalam podcast Presisi Polda Sulteng. Tentunya dalam kesempatan kali ini podcast Presisi Polda Sulteng akan membawakan tema yang menarik tentang penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2023. Nah, tentunya teman-teman pasti bertanya-tanya nih. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani narasumber kita, Bapak Kombes Pol Yudi Kurniawan, SIK MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini merupakan Karo SDM Polda Sulawesi Tengah dan juga merupakan Ketua Pelaksana Penerimaan Terpadu Anggota Polri tahun anggaran 2023. Nah, tentunya hadirnya beliau di sini akan membahas tentang penerimaan terpadu anggota Polri ya tahun anggaran 2023. Nah, ini merupakan kesempatan buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana prosesnya. Nah, jangan kemana-mana, tonton terus ya podcast Presisi Polda Sulteng. Nah, saya langsung saja nih Pak. Pada tahun 2023, Polri kembali membuka penerimaan terpadu anggota Polri. Mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud penerimaan terpadu sendiri itu seperti apa, Pak? Ya. Baik, terima kasih Mas David. Ya, bahwa tahun 2023 ini ya Polri secara keseluruhan menyelenggarakan penerimaan calon anggota Polri terpadu. Jadi yang dimaksud dengan terpadu di sini, kita kan ada beberapa kategori penerimaan, ya, baik itu calon Taruna Akpol, calon Bintara Polri, dan calon Tamtama Polri. Pelaksanaan seleksi per jenis ini dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga ini dikatakan sebagai penerimaan terpadu. Jadi pelaksanaannya secara bersama-sama. Siap. Jadi itu tadi maksudnya ya, supaya teman-teman tidak bingung apa sih yang dimaksud dengan penerimaan terpadu. Nah, itu tadi jawabannya. Nah, kemudian ini bila saya tidak salah nih Pak, menurut informasi yang saya dapat bahwa penerimaan ini dibuka dari tanggal 4 April sampai dengan 14 April 2023. Nah, untuk selang waktu 10 hari ini, berapa jumlah animo pendaftar masyarakat Sulawesi Tengah? Baik, jadi memang ya sesuai dengan pengumuman dari Panitia Pusat dalam hal ini Mabes Polri, pendaftaran untuk menjadi calon anggota Polri itu dibuka dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 April tahun 2023. Nah, ini data yang terhimpun di posko penerimaan kami ya sampai hari kemarin ya, hari Selasa itu sudah berkisar 1.879 calon Siap. ya yang sudah melakukan pendaftaran secara online, baik untuk calon Taruna Akpol, Bintara Polri, termasuk Tamtama Polri. Jadi sudah cukup banyak ya. Namun kemarin ya kita melaksanakan rapat ya dengan panitia pusat yang diikuti oleh seluruh Polda jajaran. Kemungkinan atau sudah saya pastikan bahwa penerimaan ini ada penambahan waktu, Mas. Siap. Dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 April. Jadi masih ada kesempatan bagi para calon yang ingin mengabdikan diri menjadi anggota Polri, masih diberikan kesempatan waktu sampai tanggal 17 April 2023. Nah, jadi itu untuk pendaftaran ya diperpanjang
sampai dengan tanggal 17 April 2023. Jadi buat teman-teman adik-adik di rumah yang belum sempat atau terlambat ya, bisa datang ya atau mendaftarkan dirinya kembali ya, seperti itu. Nah, untuk jalur pendaftaran saat ini nih Pak, yang telah dibuka itu jalur pendaftaran apa saja yang sekarang dibuka? Ya, baik Mas David, tadi mungkin di awal juga sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk penerimaan terpadu ini kita membuka jalur untuk calon Taruna Akpol, kemudian untuk calon Bintara Polri, di mana Bintara Polri ini juga ada beberapa kategori. Yang pertama adalah Polisi Tugas Umum, Siap. kemudian Brimob, Brimob. Polair, dan Bintara dengan kompetensi khususnya untuk tenaga kesehatan. Siap. Kemudian yang ketiga melalui jalur Tamtama Polri. Ya. Nah, oke, jadi itu ya dijelaskan tadi sama Bapak Karo. Nah, ini nih Pak sedikit tentang untuk pendaftaran Bintara nih. Baik. Ini kan dibuka pendaftaran khusus Pak ya. Ya. Yang ada yang PTU dan Bintara Tugas Umum dan Bakomsus Pak ya. Iya. Bakomsus. Nah, ini apakah ada perbedaan atau untuk calon pendaftarnya kalau PTU kan biasanya untuk SMA. Nah, kalau untuk Bakomsus ini apakah bisa juga dari SMK, SMA atau khusus untuk mereka yang lulusan SMK? Ya. Jadi kalau untuk Bintara Polisi Tugas Umum termasuk Brimob Siap. dan Polair ya, itu calon pesertanya bisa dari lulusan SMA atau sederajat. Siap. Jadi apapun itu lulusannya, khususnya SMK boleh Boleh. mendaftar untuk PTU. Nah, sedangkan untuk tenaga kesehatan ini memang dikhususkan mereka-mereka yang lulusan dari SMK Kesehatan. Ya. Nah, baik. Nah, ini mungkin pertanyaan yang berkaitan ya. Nah, ini kan biasanya para pendaftar ini kan ada yang sudah lulus, ada sementara yang memang masih di bangku kuliah. Nah, bagaimana nih Pak buat adik-adik di rumah yang sementara ini masih dalam proses belajar? Bagaimana prosesnya nanti ketika seleksi? Ya. Baik, Mas David ya. Jadi untuk adik-adik yang saat ini mungkin belum lulus sekolah ya, juga diberikan kesempatan ya untuk mendaftarkan mengikuti seleksi menjadi calon anggota Polri. Ya, untuk persyaratannya mungkin sama juga dengan teman-teman yang lain yang mungkin sudah lulus di tahun sebelumnya. Hanya ada persyaratan nilai di situ ya, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, kalau lulusan tahun 2023 ini menggunakan nilai akhir sekolah ya minimal 70 kalau nggak salah seperti itu. Atau 75 sesuai dengan jenjang seleksi yang diikuti, apakah Akpol, Bintara atau Tamtama. Sedangkan untuk tahun 2022 ke atas atau ke bawah itu ya sudah ada norma atau kriteria juga harus diikuti. Jadi semuanya ya, khususnya yang masih mengikuti sekolah saat ini diperbolehkan untuk mendaftarkan dengan catatan ya, nanti sambil proses seleksi ini berjalan yang bersangkutan harus dinyatakan lulus dari sekolahnya. Ya, kalau tidak lulus sekolah ya nanti pada saat pemeriksaan administrasi akhir nanti dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, tetap harus lulus sekolah, Mas. Ya. Berarti nanti ujian nasionalnya ini atau ujian sekolahnya ini harus lulus ya, kalau harus belajar makanya ya Pak. Iya. Jadi teman-teman itu salah satu cara ya, teknik ya, biar lulus harus belajar ya. Nah, oke nih kita lanjut ya. Nah, ini kan mengenai tadi nih Pak, untuk pendaftaran pendaftarannya sendiri. Bagaimana ini kan dilaksanakan secara online nih. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, untuk seleksi secara online ini bagaimana? Apalagi kan ini mungkin banyak dari adik-adik yang baru mau mendaftar, pemula ya,
mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana prosesnya nih secara online itu seperti apa? Baik. Jadi kita juga sudah melakukan sosialisasi setiap hari sepanjang tahun sebetulnya ya, bahwa proses penerimaan calon anggota Polri ini ya memanfaatkan media-media sosial yang ada. Kita sudah gencar baik dari Mabes Polri, dari Polda sendiri, termasuk dari teman-teman di Polres dan Polsek. Kita melakukan sosialisasi. Jadi untuk prosesnya diawali dengan pendaftaran menggunakan online. Adapun alamatnya yang bisa dilihat oleh adik-adik semuanya, kita punya laman khusus atau website khusus, yaitu mungkin bisa dicatat barangkali ya atau didengarkan, www.penerimaan.polri.go.id. Ya, jadi silakan adik-adik yang ingin tahu ya bagaimana mekanisme seleksi, bagaimana persyaratan, apa saja persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, silahkan buka di website penerimaan tersebut. Adik-adik bisa melihat secara lengkap dan secara detail apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilengkapi. Itu Mas David. Siap. Nah, selanjutnya untuk tadi nih Pak, saya menyinggung sedikit masalah sosialisasi. Tadi sudah disebutkan sosialisasi itu dilakukan melalui media sosial nih. Apakah dari Biro SDM sendiri juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah nih yang ada di Sulawesi Tengah? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Pak. Baik, terima kasih ya. Memang ya sosialisasi ini tadi saya sudah sampaikan, baik dilakukan melalui media-media online yang ada, juga kita secara konvensional, artinya door to door. Siap. Ya, door to door, kita mendatangi sekolah-sekolah, komunitas-komunitas pemuda, lingkungan-lingkungan, ya, juga dibantu oleh para Babin Kaptipmas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena kan kita yakin bahwa wilayah hukum Polda Sulteng ini mungkin belum semuanya terjangkau oleh internet, ya, sehingga dengan cara-cara konvensional ini ya diharapkan juga masyarakat yang di pelosok-pelosok di pedalaman bisa terinformasikan tentang adanya penerimaan calon anggota Polri ini, ya, seperti itu. Wah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu tugas dari Pak Babin, Pak. Pak Babin. Nah, menyebarkan informasi penerimaan ini. Karena kalau saya melihat juga ini daerah Sulawesi Tengah ini memang masih banyak daerah ya yang tidak terjangkau internet. Betul. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya untuk masalah tahapan nih, Pak. Tahapan apa saja yang dilalui nantinya untuk para calon peserta ini? Tahapan awal sampai mungkin tahapan akhirnya seperti apa saja? Baik. Ya, untuk adik-adik ya, saya sampaikan bahwa dalam proses seleksi penerimaan calon anggota Polri ini ada item-item tes atau item-item seleksi yang harus adik-adik ikuti. Ya, secara detail dan jelas ya adik-adik juga bisa melihat di website Polri penerimaan tadi. Namun dalam hal ini juga perlu saya sampaikan biar adik-adik juga bisa memahami. Jadi yang pertama, setelah adik-adik melakukan pendaftaran secara online dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh panitia, nanti adik-adik akan mendapatkan nomor registrasi. Setelah mendapatkan nomor registrasi, dengan nomor registrasi tersebut adik-adik langsung mendaftarkan ke polres-polres terdekat di wilayah hukum Polda Sulteng. Ya, di polres-polres sudah disiapkan juga panitia di sana, Pak Bandrim, panitia pembantu penerimaan. Ya, membawa ke Polres, membawa KTP, membawa KK, membawa ijazah dan seterusnya. Kemudian di Polres ya akan dilakukan pemeriksaan administrasi awal. Ya, terkait domisili, terkait usia, kemudian tinggi badan, berat badan dan seterusnya. Nah, di tingkat Pak Bandrim ini atau di tingkat Polres ya, bagi nanti adik-adik yang dinyatakan lulus pemeriksaan administrasi awal ya, selanjutnya nanti akan memasuki tahapan tes selanjutnya,
Ya, jadi mudah-mudahan adik-adik yang mendaftar ini sesuai persyaratannya, terutama masalah domisili, Siap. usia, nilai, termasuk tinggi badannya. Badan ya. Nah, kalau mereka lulus, tahapan selanjutnya akan dilaksanakan seleksi di tingkat Panda, Panda. Mas David. Panda itu di Polda, ya, dimulai dari pemeriksaan kesehatan tahap 1. Ya, pemeriksaan kesehatan tahap 1 ini meliputi kesehatan yang nampak secara kasat mata. Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya siap. diperiksa. Ya, matanya apa buta warna atau tidak. Siap. Giginya apa ada yang bolong atau Berlubang. tidak. Telinganya, hidung, badan, ya, termasuk bentuk kaki. Apakah kaki. O, apakah X, nah, semuanya diperiksa. Ya. Ya, semuanya diperiksa. Nanti ada tim yang menangani ini, ya, tim dari pemeriksaan kesehatan. Siap. Nah, bagi adik-adik nanti yang dinyatakan lulus, ya, jadi setiap item ini kita menggunakan sistem gugur. Sistem gugur. Siap. Ya, untuk Rikmin kita pakai sistem gugur. Artinya kalau tidak memenuhi persyaratan administrasi, ya tidak bisa mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Siap. Gitu, Mas David ya. Saya kembali ke pemeriksaan kesehatan tahap 1 dari ujung kaki, ulangi dari Ujung ujung kepala, sampai ujung kaki. Nah, kalau mereka nanti dinyatakan memenuhi syarat, tes selanjutnya sudah menanti adalah tes psikologi. Psikologi. Ya, nah tes psikologi ini nanti kita sudah menggunakan computerized atau CAT. CAT. Ya, CAT. Jadi soalnya sudah dibikin oleh panitia pusat. Ya, soalnya sudah dibikin panitia pusat menggunakan CAT. Nanti akan kita koordinasi dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Nah, nanti adik-adik melaksanakan tes itu menggunakan komputer. Ya, jadi setelah selesai melaksanakan ujian, hari itu juga langsung tahu nilainya. Oh, siap. Ya, berapa nilai saya. Nah, kalau memenuhi persyaratan yang diminta, ya minimal harus 61 kalau tes psikologi itu. Kalau di bawah 61 atau 60 ke bawah, berarti sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, jadi bagi adik-adik nanti yang dinyatakan memenuhi syarat tes pemeriksaan psikologi, selanjutnya akan mengikuti tes akademik. Akademik ya. Ya, Mas David ya. Siap. Tes akademik ini ada 4 mata pelajaran Siap. yang diujikan. Ya, diantaranya ada bahasa Inggris, ada matematika, ada pengetahuan umum, Siap. ya, dan bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, ini untuk tes akademik. Akademik. Siap. Ya, khusus untuk tes akademik ini, ya, tidak menggunakan sistem gugur. Gugur. Ya, jadi berapapun nilainya tetap masih bisa mengikuti tes selanjutnya. Namun demikian, ya kalau nilainya kurang bagus, ya tentunya nanti akan dipilih nilai-nilai yang tertinggi. Yang tertinggi ya. Benar. Karena kita dibatasi juga oleh kuota, Iya. Mas David ya. Tidak ada yang gugur, ya, tapi karena semuanya kan kalau tes kan pengen masuk. Siap. Nah, tentunya benar. kita juga mencari nilai-nilai yang tertinggi, Yang tertinggi, karena ya, kita benar. dibatasi oleh kuota, Mas. Iya. Kan gitu ya. Jadi jangan sampai ada pandangan wah ini karena tidak menggugurkan, ya terus mengerjakannya tidak maksimal, ya tidak Iya. juga seperti itu. Ya, namanya seleksi, kalau bisa dari setiap tahapan seleksi itu kita mendapatkan nilai yang tertinggi. Iya. Seperti itu. Nah, kemudian ya setelah ada tes akademik, ya karena tes akademik ini ada nilai nominatifnya, Siap. nilai kuantitatifnya, dan nilai psikologi juga ada nilai kuantitatifnya dalam nanti dalam bentuk angka. Nanti akan ada proses perankingan dari dua Di nilai, akhir Pak ya. enggak, dari dua nilai ini, Oh, dua dua nilai ini. psikologi Siap. dan akademik. Akademik. Nanti disesuaikan dengan kuota. Berapa untuk Polda Sulteng ini untuk bisa mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap 2. Siap. Ya, kalau nilainya tinggi, tentunya peluangnya untuk mengikuti masuk tahap pemeriksaan kesehatan 2 juga akan terbuka lebar. Oleh karena itu, adik-adik juga harus maksimal untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, tapi dengan cara-cara yang
fair dan objektif. Nanti di ranking selanjutnya yang memenuhi kuota akan mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap 2. Ya, pemeriksaan kesehatan tahap 2 itu pemeriksaan kesehatan dalam, meliputi pemeriksaan urin, pemeriksaan darah, ada ronsen dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga menggunakan sistem gugur Mas David untuk pemeriksaan kesehatan 2 ini. Ya. Nanti MS dan TMS. TMS tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Bagi yang dinyatakan memenuhi syarat, nanti bisa mengikuti tahapan selanjutnya yaitu tes kesemaptaan jasmani. Jasmani ini dilaksanakan di lapangan. Ya, nanti akan kita tentukan lapangan-lapangan yang memenuhi standar yang ada di Kota Palu. Ya, tes jasmani juga ada beberapa item Mas David yang harus diikuti. Ada tes lari selama 12 menit. 12 menit. Ya. Ya silakan adik-adik ya. Kalau ingin masuk ya harus latihan ya, yang semakin banyak putarannya ya peluangnya akan semakin besar. Kemudian ada tes pull up. Nah, pull up ya, menarik badan dari tiang ya seperti ini. Ya, itu waktunya 1 menit. Nah, semakin banyak gerakannya yang baik dan benar tentunya juga peluangnya akan semakin besar. Ya, walaupun gerakannya banyak, tapi kalau tidak memenuhi atau gerakannya salah, tidak dihitung. Ya, setelah pull up nanti ada push up, ada sit up, dan ada shuttle run. Lari membentuk angka 8. Gitu. Ya. Kemudian setelah tes kesemapatan jasmani ini, ya, dalam hari yang sama, Mas, nanti mengikuti tes berenang. Langsung tes berenang. Iya, berenang melintasi kolam renang itu sepanjang 25 meter. Ya, adik-adik harus bisa berenang menggunakan gaya apa saja, bebas. Yang penting bisa menyeberangi sepanjang 25 meter. Yang penting sampai gitu Pak ya. Sampai, dan kalau bisa ya waktunya sesingkat mungkin, secepat mungkin. Karena semuanya dihitung. Ya. Walaupun bisa nyebrang, kalau waktunya 1 jam, wah, kalah sama yang lain. Sementara yang lain mungkin ada yang 20 detik, ada yang 23 detik. Nah, karena waktu ini yang menjadi acuan kita untuk melakukan penilaian. Jadi siapa yang cepat sampai ke finish, tentunya nilainya akan semakin tinggi. Gitu. Kemudian komponen yang lain dari tes keselamatan jasmani ini adalah tes antropometri. Ya, tes postur tubuh. Ya, bagaimana cara dia melafalkan kata-kata, mungkin siap, gerak, maju, jalan, ya, dari tangan, kaki, postur tubuh. Ya, itu adalah beberapa tahapan tes keselamatan jasmani. Tes keselamatan jasmani juga ada nilainya ini, nilai angkanya. Ya, ini juga menggunakan sistem gugur. Ya. Kalau nanti adik-adik nilainya di bawah 41, ya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, termasuk juga nanti ada nilai-nilai yang tidak boleh no. Ya, contohnya pull up. Ya, itu kalau tidak bisa ngangkat sama sekali, ya berarti walaupun yang lainnya besar, dia tidak itu kalau tidak salah saya Pak, standarnya itu harus tiang dan tubuh itu melewati dagu kalau nggak salah untuk pull up. Betul sekali. Ya. Gitu. Jadi nilainya minimal 41 setelah dikompulir dari nilai-nilai tes kesemaptaan yang lainnya. Begitu. Termasuk renang juga harus sampai nyebrang. Kalau tidak sampai, walaupun yang lainnya larinya banyak putarannya, pull up-nya juga sampai maksimal, ya bisa menggugurkan. Berarti hangus Pak ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi nilainya ini ada nilai angkanya atau nilai kuantitatifnya. Seperti itu. Jadi nanti yang dinyatakan lulus dari tes keselamatan jasmani ini, selanjutnya ada tes berikutnya.
ya, penelusuran mental kepribadian. PMK kalau nggak salah, PMK, Pak. Ya, singkatannya. PMK. Ya, ini akan ada tes tulisnya, ada tes wawancaranya. Ya, ini juga menggunakan sistem gugur, tapi tidak ada nilai angkanya. Nanti di situ akan didalami ya masalah mental, kepribadian, wawasan kebangsaan dan seterusnya. Di situ. Termasuk kita juga sudah meminta ya pada saat pendaftaran nanti akan kita lihat rekam jejaknya. Ya, kita minta bantuan dari Babin Kamtibmas, dari teman-teman Intel di Polsek, bagaimana rekam jejak calon anggota Polri ini di masyarakat, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakatnya, termasuk rekam jejak digitalnya. Ada nggak hal-hal yang kira-kira ya bertentangan dengan pemerintah, mengikuti paham-paham yang dilarang oleh pemerintah? Ya kita lihat juga nanti rekam jejaknya. Ya, ada tim khusus nanti yang menilai itu. Nah, ya seperti itu. Itu juga nanti menggunakan sekali lagi sistem gugur. Kalau dinyatakan memenuhi syarat, nanti mengikuti tes psikologi tahap kedua, Mas. Tadi kan sudah ada tes psikologi tahap pertama, itu sifatnya tertulis menggunakan CAT. Nah, selanjutnya adalah tes psikologi kedua, ini sifatnya wawancara untuk mendalami hasil psikologi yang sifatnya tertulis. Bagaimana psikologi calon anggota Polri ini? Apakah niat untuk menjadi anggota Polri ini benar-benar timbul dari hatinya calon itu sendiri, ataukah mungkin juga hanya sekedar dorongan atau paksaan ya dari orang tua? Ya, karena untuk menjadi anggota Polri kan bebannya cukup berat nanti dalam pelaksanaan tugas ya. Jadi kalau niatnya hanya karena ada dorongan atau paksaan dari luar, dari orang tua, dari teman dan seterusnya, nah ini nanti akan terlihat di sini. Ya, ini akan terlihat, akan ada keraguan-raguan di sana. Pak, sebetulnya mungkin saya hanya mengikuti kemauan orang tua ya, sehingga dia tidak sepenuh hati dalam mengikuti proses seleksi, akan kelihatan. Dan ini juga tentunya akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas nantinya. Ya, oleh karena itu akan kita dalami juga seperti ini. Gitu. Ya, itu juga menggunakan sistem gugur. Tapi tidak ada nilai angkanya. Kalau itu lulus, selanjutnya adalah tes pemeriksaan administrasi akhir. Terutama bagi adik-adik yang tadi itu, yang sekarang masih sekolah ya. Kita cek lagi nanti di akhir nanti, bener nggak ini yang bersangkutan ini sudah lulus sekolah, walaupun nilainya tinggi, ternyata nggak lulus. Berarti ijazah di situ sudah diperlukan. Diperlukan untuk mengetahui bahwa anak ini memang sudah lulus dari sekolahnya. Nah, itu. Nah, setelah itu semua nanti ada proses sidang kelulusan tahap akhir. Pantohir Pantohir biasanya dia. Ya, nanti akan diberikan rumus dan bobotnya oleh panitia pusat. Jadi dari nilai-nilai angka yang keluar tadi akan dirumus dari panitia pusat, dilaksanakan di Polda sesuai dengan kuota yang ada di Polda Sulteng. Kita dapat berapa, nanti dari calon peserta itu nanti kita ambil sesuai dengan kuotanya. Begitu seperti itu ya. Jadi cukup panjang seleksi ini. Memang harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, siapkan mental. Nah, kalau dari saya Pak, mungkin bukan cuma mental, tapi sabar, karena mungkin memakan waktu lama di situ. Nah, ini selanjutnya ini menarik nih Pak. Nah, kenapa saya katakan menarik? Karena ini sering simpang siur di masyarakat. Nah, tentang image di masyarakat tuh, yang biasanya bayar polisi, masuk polisi tuh bayar gini sampai ratusan juta gini. Nah, itu bagaimana tanggapannya Pak? Nah, mungkin bisa ditahan dulu karena ada pariwara yang akan lewat berikut ini. Oke, kembali lagi dalam podcast Presisi Polda Sulteng ya. Nah, seru banget perbincangan kita pada pagi hari ini ya. Ini sangat dibutuhkan sekali nih buat adik-adik yang ingin mendaftar nih ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar TV Anda, handphone Anda ya. Lihat ya, seksama ya, podcast Polda Sulteng. Nah, oke nih Pak, kita lanjut.
Nah, image di masyarakat nih sekarang sampai sekarang ini masih melekat tuh bahwa penerimaan anggota Polri itu harus bayar sampai ratusan juta katanya, Pak ya. Nah, katanya bayarnya begini gini berbelit-belit lah segala macam. Ada oknum yang janjiin ini katanya bayar sekian gitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana tanggapannya melihat fenomena ini seperti itu. Baik, terima kasih Mas David. Memang image ini ya kita harus akui memang masih ada di masyarakat kita. Mungkin tidak hanya di Sulteng sendiri masih ada. Siap. Ya, karena beberapa kali saya berkomunikasi dengan masyarakat, ketika perbincangan itu mengarah kepada penerimaan, itu yang ditanyakan malah Pak, berapa yang harus kami siapkan? Siap. Makanya kadang-kadang saya, waduh, kok seperti ini pertanyaannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sampaikan, Pak, Ibu, kalau mau masuk anggota Polri, bukan itu yang disiapkan. Sehingga saya harus menjelaskan bagaimana sih mekanismenya seperti yang saya jelaskan tadi, tahapan-tahapan. Dan kita ketahui bersama bahwa penerimaan anggota Polri ini sudah dicanangkan bebas dari KKN, gratis, dan semuanya tahapan seleksi itu dibiayai oleh negara. Jadi saya sampaikan, kalau mau masuk polisi, Bapak Ibu tidak usah mengeluarkan biaya apapun. Ikuti saja tahapan seleksi yang ada dengan catatan. Tolong item-item tes yang akan diikuti itu dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya, misalkan administrasi, kemudian tes kesehatan. Ya, tolong mungkin ya berapa bulan sebelumnya sudah dikonsultasikan ke dokter terdekat di masing-masing domisilinya. Sudah cocokkah belum anak saya ini mau masuk anggota Polri, dari matanya, giginya dan seterusnya. Disiapkan fisiknya, lari seperti yang saya sampaikan tadi ya, 12 putaran menit ya. Nah, makin banyak putarannya, makin bagus nilainya, makin tinggi Pak ya. Makin tinggi itu yang disiapkan. Kalau belum bisa renang ya silakan dilatih berenang. Ya, bukan terus Pak, saya harus menyiapkan berapa, itu sudah tidak ada. Tapi image inilah yang harus kita akui masih ada di masyarakat, sehingga kita membuat program sosialisasi setiap hari sepanjang masa untuk meyakinkan masyarakat ini bahwa penerimaan Polri itu sebenarnya sudah tidak ada menggunakan biaya apapun. Begitu itu Mas Rafi. Seperti itu ya. Karena memang sampai saat ini ya, saya itu masih mendengar di dalam ruang lingkup masyarakat tuh kadang, Pak, polisi masuk polisi bayar nggak nih Pak? Itu masih sering loh. Nah, makanya kadang, nah ini supaya lebih jelasnya, ini makanya saat ini dilakukan podcast nih, kita dengar langsung dari Bapak Karo SDM bahwa memang penerimaan atau pendaftaran anggota Polri itu sama sekali tidak bayar, gratis ya, semua dibiayai oleh negara. Jadi seperti itu ya. Nah, saya lanjut nih Pak. Nah, berkaitan, saya titip dulu Mas David ya. Jadi saya titip kepada adik-adik, kepada orang tua juga yang mungkin menyaksikan podcast ini, ya tolong kalau ada oknum-oknum siapapun dia, apakah Polri, non Polri, masyarakat atau siapapun saja, tolong jangan dipercaya. Ya, yang katanya punya kenalan ini, bisa memasukkan ini dengan imbalan-imbalan macam-macam, tolong jangan dipercaya. Yang harus diyakinkan bahwa adik-adik sendiri harus mampu mengikuti semua tahapan seleksi. Yakin dengan kemampuan sendiri, dengan doa orang tua tentunya, insya Allah kalau memang hasilnya bagus, nilai-nilainya tinggi, pasti akan masuk walaupun tanpa biaya apapun. Ya, kadang-kadang nih orang tua kan pengennya anaknya masuk menggunakan jalan pintas, padahal anaknya sendiri sudah mampu gitu loh. Ya, ini saya titip kepada hadirin pemirsa yang mengikuti podcast Polda Sulteng ini. Ya. Nah, saya mengutip sedikit nih, ada slogan yang sempat saya lihat di SDM nih, betah ya, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Jadi memang semuanya serba transparan semua. Anda mendaftar, semua diterima dengan humanis. Jadi tidak perlu takut, datang aja langsung daftar ya di SDM Polda Sulteng ya. Nah, oke, kita lanjut nih. Ini yang menarik juga nih. Tadi kan masalah image nih. Nah, sekarang ketika ada orang nih atau oknum yang menjanjikan masuk polisi itu
kamu kalau mau masuk bayarnya sekian-sekian. Nah, kalau ada seperti itu nih Pak, kita melapornya kemana kira-kira? Baik, terima kasih Mas David. Kita juga sudah membuka layanan call center, Siap. baik di RO SDM Polda Sulteng, mungkin teman-teman dari satker lain di Polda Sulteng ini seperti dari Itwasda, dari Bid Propam juga sudah membuka ya untuk di Polda, untuk di SDM Polda Sulteng ini call centernya ya, Ya, mungkin bisa dicatat sama teman-teman ya di rumah, ya. adik-adik. Kalau mungkin nanti ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan langsung bisa berkomunikasi menggunakan media sosial yang ada, sehingga adik-adik bisa langsung menyampaikan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan proses seleksi. Seperti ini, ya. Oke, Barangkali jadi mungkin bisa dicatat, ya. dilihat, catat ya. Oke. Oke Pak, Itu, mungkin Mas David. siap. Nah, kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini kan tadi masalah call center. Nah, sekarang nih, mungkin kalau saya menyebut Pak, calo atau joki lah ini Pak ya, joki. Nah, ini kan kadang kita mungkin masyarakat awam kan mungkin bingung nih Pak. Nah, kalau kita melihat seperti ini, aduh harus gimana. Nah, untuk Polda Sulteng sendiri nih, ketika bagaimana sikap Polda Sulteng sendiri untuk para calo ini, Pak? Ketika kedapatan seperti itu, bagaimana sikapnya? Baik. Masalah calo ya. Calo ini ya juga ada calo yang dalam proses seleksi. Seleksi ya. Sebetulnya orang yang mengikuti seleksi itu digantikan dengan peserta yang lainnya. Ya, mungkin karena ada ketidakmampuan atau keraguan-raguan sehingga mungkin menggunakan orang lain, itu salah satu bentuk joki. Nah, untuk mengatasi joki yang seperti ini, kita juga sudah menggunakan teknologi informasi yaitu face recognition. Jadi sebelum masuk ke tahapan-tahapan seleksi itu semuanya diperiksa. Ya, kalau wajahnya tidak sesuai dengan yang ada pada saat pendaftaran online, ya tentunya akan nampak nantinya, karena tidak akan termemori datanya sesuai dengan bentuk wajah yang ada di handphone yang masing-masing. Nah, kalau ini kedapatan, ya tentu saja ini akan kita proses ya secara pidana. Apabila itu anggota Polri, tentunya ada aturan-aturan lain juga yang mengikat selain pidana, mungkin sidang kode etik. Ya, seperti itu Mas David. Nah, sedangkan ada calo ya yang memanfaatkan situasi. Artinya sebetulnya anak ini secara kualitas, secara kemampuan sudah memenuhi syarat. Sudah mampu, sudah menduduki ranking-ranking yang tinggi. Ya. Nah, kemungkinan juga ada yang karena mungkin ditakut-takuti, diintimidasi dan seterusnya, sehingga orang tuanya ketakutan atau mungkin hanya ucapan terima kasih, memberikan sesuatu kepada oknum-oknum yang menjanjikan. Apabila ini kedapatan, ya ini juga akan kita proses, Mas David. Kalau dia anggota Polri, ya sanksinya ada dua, selain sanksi pidana ada sanksi internal, yaitu proses kode etik profesi Polri. Kalau dia adalah masyarakat, ya yang mengaku-ngaku bisa membantu meluluskan, tentunya akan kita proses secara pidana. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah mencoba-coba menjadi calo ya, karena teknologi sekarang ini sangat canggih Pak ya. Jadi joki aja itu bisa ketahuan gitu, yang mana. Nah, kalau kita kan pada umumnya mata telanjang ini, kalau lihat nih ribuan pendaftar ini udah nggak bisa bedain, wah si ini susah. Jadi teknologi yang berjalan sekarang ya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, dari sekian banyak tadi yang dijelaskan, saya melihat itu memang tahapannya itu panjang sekali. Nah, ini untuk panitia nih, tingkat Panda nih, proses persiapan ya, mempersiapkan pelaksanaan ini seperti apa Pak dari awalnya itu? Apakah ada kesulitan-kesulitan tertentu dalam mempersiapkannya? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik.
Jadi proses penerimaan ini ya tentunya juga harus diawaki oleh personil-personil atau SDM-SDM yang kompeten. Iya. Jadi setelah ada perintah dari panitia pusat untuk menyelenggarakan ini, ya kita membentuk kepanitiaan. Siap. Tentunya nanti dengan surat perintah Bapak Kapolda Sulteng. Di sini nanti akan ditunjuk masing-masing ketua tim masing-masing item, ya mulai dari pemeriksaan administrasi, nanti ada ketua timnya, dari pemeriksaan kesehatan ada ketua timnya, pemeriksaan psikologi ada ketua timnya, sampai tes yang terakhir. Nah, para ketua tim ini sudah ditunjuk adalah para pejabat utama, Mas David, para siap. pejabat utama Polda Sulteng, yang nanti di masing-masing tim tersebut akan ada personil-personil di bawahnya. Tentunya kita tunjuk yang berkompeten, mempunyai integritas yang baik, sehingga ini juga akan menjaga proses seleksi itu sendiri. Selain dari internal, ya pejabat utama, staf dari dokes, dari psikologi, jasmani, kita juga melibatkan panitia dari eksternal. Ya, contohnya dari Ikatan Dokter Indonesia, khusus untuk provinsi atau kota Palu. Kemudian ada dari Himpunan Psikolog Indonesia yang ada di Palu atau di Sulteng, nanti akan kita libatkan juga. Kemudian dari teman-teman KONI, ya, untuk juga sebagai konsultan kita dalam proses seleksi kesemaptaan jasmani, termasuk juga dengan akademisi, ya, khususnya di bidang IT, baik kita untuk mengatasi adanya tadi itu joki segala macam, ada manipulasi dalam proses seleksi, kita memanfaatkan tenaga akademisi khususnya dari IT. Selanjutnya juga dari LSM, dari wartawan, ya mungkin dari ombudsman yang ada di sini, nanti akan kita libatkan semua untuk melakukan proses pengawasan, ada juga kepanitiaan di sana. Nah, khusus untuk masalah penelitian atau pemeriksaan dokumen, nanti kita juga akan sesuaikan, misalnya terkait dengan KTP, KK, kita juga akan melibatkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena memang mereka yang expert atau ahli di bidangnya, seperti itu. Sedangkan untuk masalah ijazah, ya kita juga melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Benar nggak ini ijazahnya diterbitkan tahun sekian untuk SD-nya, untuk SMP-nya, SMA-nya, dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya teman-teman dari eksternal ini yang dilibatkan baik sebagai panitia inti maupun sebagai pengawas. Ya, demikian Mas David. Memang berarti kompleks Pak ya. Jadi tidak ada yang bisa macam-macam lah ya. Karena memang dari internal ada, eksternal pun juga ada. Jadi nggak bisa neko-neko ya. Nah, ini nih untuk terakhir nih Pak, closing statement nih untuk terakhir nih. Tips. Nah, ini mumpung yang narasumbernya itu ketua pelaksananya, kita tanya langsung ya. Tips cara nih bagaimana biar bisa lulus seleksi jadi anggota Polri ini Pak? Ya. Persiapkan diri ya dengan sebaik-baiknya, karena proses seleksi ini tidak bisa tanpa persiapan yang matang. Apalagi hanya sebulan, 2 bulan, itu kami rasa agak kurang. Ya, persiapannya harus matang. Ya, minimal tuh 6 bulan sebelumnya. Kalau memang adik-adik berkeinginan kuat untuk menjadi calon anggota Polri, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua khususnya, ya, karena doa itu juga menjadi salah satu kekuatan dan motivasi bagi adik-adik dalam mengikuti proses seleksi. Kemudian yang ketiga, jangan percaya kepada pihak-pihak manapun yang mencoba menjanjikan bisa memasukkan atau meluluskan menjadi calon anggota Polri. Percaya dengan kemampuan diri sendiri. Itu mungkin 4 tips dari saya. Iya. Nah, itu tadi ya, itu perlu diperhatikan. Kalau Bapak bilang tadi persiapan 6 bulan, saya dulu 1 tahun persiapan. Ya, jadi persiapannya itu memang harus latihannya benar-benar latihan.
nggak boleh setengah-setengah, gitu Pak ya. Nggak boleh setengah-setengah. Ragu-ragu mundur, gitu Pak ya. Wah, luar biasa. Nah, itu tadi tips dari Pak Karo SDM selaku Ketua Panitia Pelaksana Penerimaan Anggota Polri tahun anggaran 2023. Nah, untuk video-video berikutnya agar teman-teman tahu bagaimana prosesnya, jangan lupa saksikan video-video kami berikutnya dan jangan lupa juga like, share, and subscribe channel podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Nah, kami nantikan adik-adik bergabung bersama kami dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saya Bribtu David Setiawan dan Bapak Karo SDM, Bapak Kombes Pol Yudi Kurniawan SIK MSI mohon pamit. Selamat pagi dan salam presisi.